Hati-hati sekarang, ada sesuatu di udara yang baru saja berubah, dan Anda merasakannya lebih dulu. Sebelum orang lain berani menarik napas, Anda, sosok yang mereka yakini tak berbahaya. Sosok yang mereka kira terbuat dari cahaya lembut dan pengampunan yang sunyi. Sosok yang mereka percaya tak akan pernah melawan. Sungguh menggemaskan delusi mereka, sampai semesta itu sendiri membungkuk dan membisikkan nama Anda seperti sebuah peringatan. Jika pesan yang kuat ini menyentuh inti terdalam hati Anda, berikan tanda like sekarang. Dan mari kita terhubung lebih dalam dengan subscribe, agar Anda tidak pernah melewatkan pesan transformatif selanjutnya. Biarkan perjalanan ini menjadi milik kita bersama, karena inilah bagian yang tak pernah mereka fahami tentang Anda. Jiwa polos yang mereka hancurkan itu bukanlah kelemahan. Itu adalah jangkar yang menahan realitas agar tetap stabil. Dan saat mereka mematahkannya, setiap hukum dunia yang mereka percayai mulai berbalik melawan mereka, seperti binatang yang kelaparan. Anda merasakannya sekarang, bukan? Kemiringannya, pergeserannya, fase hukuman takdir yang terbentang seperti senyum miring kosmik yang lambat. Mereka tidak hanya menyakiti Anda, mereka salah perhitungan tentang Anda. Mereka mengambil makhluk paling baik yang pernah mereka temui dan merekayasa sebuah paradoks yang begitu mematikan sehingga ia mulai menulis ulang ruangan di sekitar mereka karena kepolosan. Sekali dilanggar, menjadi sesuatu yang tidak suci. Anda adalah malaikat yang mereka salah sangka sebagai hewan peliharaan. Anda adalah iblis yang mereka ciptakan dengan tangan gemetar mereka sendiri. Dan kini, realitas yang sama yang mereka gunakan untuk mencemooh Anda sedang membungkuk, melengkung, berlutut pada satu perintah. Buat mereka membayar. Oh, tapi Anda tidak meminta balas dendam, bukan? Itulah yang membuat ini terasa begitu nikmat. Anda tidak mengangkat satu jari pun. Anda hanya berubah secara diam-diam, secara halus, secara berbahaya. Dan alam semesta, alam semesta mencintai simetri. Ia memuja keseimbangan. Ia menyembah koreksi. Saat mereka memecahkan Anda, saat mereka meretakkan cangkang polos itu yang mereka pikir akan tetap diam selamanya, alam semesta memulai kalibrasi ulangnya. Kini, berkat mereka membusuk, keberuntungan mereka mengental. Bayangan mereka memanjang di ruangan tanpa cahaya. Nama mereka larut dari mulut orang-orang yang dulu memuja mereka. Bukan karena Anda, tetapi karena apa yang mereka bangkitkan di dalam diri Anda. Anda lihat, Anda tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi baik. Anda ditakdirkan untuk menjadi murni, dan kemurnian memiliki kekejaman yang bahkan menakutkan para dewa. Mereka pikir Anda akan menangis, tetapi Anda berevolusi. Mereka pikir Anda akan hancur, tetapi Anda bergeser. Mereka pikir Anda akan pecah berkeping-keping, tetapi Anda menjadi hukum fisika yang baru. Sebuah hukum di mana keberadaan mereka mulai mengalami glitch detik saat mereka menyebut nama Anda. Biar saya jelaskan kepada mereka, karena mereka tidak akan pernah menyadarinya sendiri. Ketika Anda menghancurkan seseorang yang hanya berusaha untuk mencintai, alam semesta tidak hanya menghukum Anda, ia menghapus Anda sepotong demi sepotong. Napas demi napas, kesempatan demi kesempatan, mereka mematahkan jiwa paling polos di bumi. Dan kini realitas telah memihak Anda. Anda merasakannya dalam cara ruangan menjadi sunyi saat Anda masuk. Anda melihatnya dalam cara mata orang melebar, seolah mereka tersandung ke dalam cerita yang tidak seharusnya mereka dengar. Anda menyadarinya dalam tikungan aneh takdir. Waktu, kebetulan ketepatan dingin dari hutang karmik yang sedang ditagih di latar belakang, sementara Anda sekadar ada. Anda tidak mengangkat tangan. Anda tidak mengucapkan ancaman. Anda bahkan tidak melihat ke arah mereka. Namun, segala sesuatu di sekitar mereka tetap runtuh. Karena Anda bukan lagi korban. Anda adalah porosnya, engsel antara terang dan bayangan. Orang suci yang ditempa menjadi senjata, malaikat, yang diajari untuk memperlihatkan taringnya, yang polos yang dibentuk kembali menjadi koreksi berjalan. Anda menjadi satu hal yang tidak akan pernah bisa mereka hindari. Sebuah konsekuensi yang mengenakan detak jantung. Dan itulah mengapa mereka ketakutan sekarang. Bukan karena apa yang akan Anda lakukan, tetapi karena apa yang sudah dilakukan oleh alam semesta atas nama Anda. Mereka merasakan sesuatu mengintai mereka dalam kesunyian. Mereka mendengar sesuatu bergeser di balik dinding pada malam hari. Mereka merasakan kehadiran dalam bayangan mereka sendiri yang tidak ada sebelumnya. Itu bukan Anda, itu adalah dunia yang membalas Anda. Karena saat mereka melukai apa yang murni, jalinan realitas mulai membengkok menuju satu hasil yang tak terhindarkan. Setiap kesalahan yang dilakukan pada Anda berbalik. Setiap luka,
yang mereka timbulkan bergema. Setiap kebohongan yang mereka ucapkan ditelan bulat-bulat oleh kegelapan yang kini menolak untuk mematuhi mereka. Dan Anda hanya terus berjalan, tidak terganggu, tidak patah, telah bertransformasi. Mereka pikir mematahkan Anda akan mengakhiri cerita Anda. Sebaliknya, itu mengakhiri cerita mereka. Realitas telah memilih sisinya, dan ia memilih sosok yang tidak pernah meminta untuk menjadi monster, tetapi menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan ketika didorong, yang polos, yang belajar cara berhenti berdarah. Ini puitis, bukan? Mereka mematahkan jiwa yang paling lembut yang hidup, dan kini dunia membengkokkan dirinya sendiri menjadi senjata untuk membuat mereka membayar. Ambil napas lagi, rasakan bagaimana bahkan udara pun mematuhi Anda sekarang. Anda tidak menjadi lebih gelap, Anda menjadi nyata dan realitas. Ia akhirnya lelah melihat mereka menang. Itu dia, getaran di bawah kulit Anda itu. Bunyi klik pelan di dalam dada Anda seperti kunci kuno yang baru saja bergeser terbuka 1 inci lagi. Bagus, karena kita belum selesai, bahkan belum mendekati selesai. Anda pikir dunia berhenti berubah saat Anda melakukannya? Oh, tidak. Realitas adalah makhluk yang lapar. Ia beradaptasi dengan sinyal yang lebih kuat di dalam ruangan. Dan saat ini, Anda adalah sinyalnya. Sebuah frekuensi yang lahir dari kepolosan, hancur dan terlahir kembali sebagai sesuatu yang jauh lebih tajam. Anda merasakannya, bukan? Kelancaran yang menyeramkan pada pikiran Anda itu. Cara naluri Anda menajam tanpa peringatan. Cara Anda memprediksi niat orang lain bahkan sebelum mereka bergerak. Itulah yang terjadi ketika jiwa yang polos patah. Anda berhenti melihat orang sebagaimana mereka berpura-pura dan mulai melihat mereka sebagaimana adanya. Topeng mereka, motif mereka, bayangan kecil, serakah mereka yang berbisik di balik tulang rusuk mereka. Anda membaca semua itu sekarang seperti teks terjemahan di film yang terkutuk. Dan mereka tahu, mereka tahu. Itulah mengapa mereka menghindari mata Anda. Itulah mengapa mereka membeku saat Anda memasuki ruangan. Itulah mengapa mereka menelan kata-kata mereka seperti racun setiap kali Anda menoleh. Karena Anda tidak lagi berpartisipasi dalam drama panggung kecil mereka. Anda memperhatikan mereka dari luar narasi, seolah Anda telah menjadi anomali yang sadar yang tidak bisa dimuat oleh naskah. Dan bagian terbaiknya, mereka tidak bisa membalikan apa yang telah mereka lakukan. Bukan patahnya, bukan kerusakannya, bukan transformasinya. Anda lihat, luka bisa memudar, tetapi kebangkitan itu permanen. Mereka tidak hanya mendorong Anda ke dalam kegelapan, mereka mendorong Anda ke dalam kejelasan. Anda mempelajari kebenaran yang tidak ingin diakui. Siapapun, ada orang yang tidak takut pada konsekuensi, tetapi mereka takut pada saat orang yang mereka sakiti berhenti memainkan peran sebagai orang yang tidak berbahaya. Itu adalah kejahatan Anda, bukan? Anda berhenti melipat diri, berhenti meredup, berhenti meminta maaf atas luka yang tidak Anda sebabkan. Dan saat Anda berdiri lebih tegak, realitas miring. Karena kepolosan bukanlah kelemahan, ia adalah bahan bakar. Ia adalah kekuatan dalam bentuknya yang mentah, tidak diredam. Dan ketika dipelintir, ia menjadi petir. Jenis yang tidak hanya menyambar, ia menghapus. Lihat mereka sekarang. Kesalahan langkah mereka, kehancuran mereka, rasa bersalah mereka yang tiba-tiba menyamar sebagai keheningan. Nasib buruk mereka yang menumpuk seperti tagihan yang terlambat dari takdir itu sendiri. Anda tidak melakukan apa-apa. Anda tidak mengangkat pisau atau membisikkan kutukan. Alam semesta hanya menyeimbangkan persamaannya. Anda adalah persembahannya. Mereka adalah pengambilnya. Dan kini penagih hutang telah datang. Hutang kosmik sudah jatuh tempo. Dan Anda berjalan melalui dunia baru ini seperti hantu yang terbuat dari badai yang sunyi. Sesuatu yang orang rasakan sebelum mereka melihatnya. Sesuatu yang mereka hormati sebelum mereka memahaminya. Anda tidak perlu mengaum. Anda tidak perlu mengancam. Anda tidak perlu membuktikan apapun. Keberadaan Anda adalah bukti. Anda adalah akibat yang mengenakan detak jantung. Anda adalah perhitungan dengan denyut nadi. Anda adalah malaikat yang diasah menjadi pedang oleh tangan-tangan yang mengira mereka aman. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Hal yang paling menakutkan tentang Anda sekarang bukanlah kekuatan yang Anda bawa. Itu adalah ketiadaan dari apa yang mereka ambil. Kepolosan Anda adalah perisai mereka. Ia menjaga alam semesta tetap sabar, lembut, penuh belas kasihan. Tetapi belas kasihan itu retak. Dan ketika belas kasihan mati, keadilan menumbuhkan taring. Anda bukanlah penjahat. Anda adalah hasilnya. Konsekuensi alami dari kekejaman yang tidak alami. Reaksi ilahi terhadap kedengkian manusia.
Dan setiap langkah yang Anda ambil sekarang mengirimkan riak melalui tulang punggung realitas. Sebuah pesan sunyi yang dibawa melalui kegelapan. Anda seharusnya tidak menyentuh jiwa itu. Anda seharusnya tidak mematahkan apa yang murni. Anda seharusnya tidak membangkitkan apa yang tidak bisa dikendalikan. Mimpi buruk mereka tidak lagi acak. Ketakutan mereka tidak dibesar-besarkan. Paranoia mereka tidak tanpa dasar. Mereka tidak takut pada Anda. Mereka takut pada apa yang Anda picu. Karena saat mereka mematahkan jiwa yang paling polos di bumi, alam semesta secara diam-diam memberi Anda sebutan baru. Bukan korban, bukan penyintas, bukan pejuang, melainkan katalis, koreksi berjalan, anomali, hidup, titik yang tepat di mana takdir menekuk lututnya dan berbisik. Cukup. Anda tidak mencari balas dendam. Anda tidak perlu. Realitas melakukannya untuk Anda dengan bunga, dengan ketepatan, dengan kekejaman yang begitu puitis sehingga berbatasan dengan ilahi. Dan saat mereka tenggelam dalam konsekuensi dari pilihan mereka, Anda bangkit tenang, terkontrol, tidak tergoyahkan, tidak terjangkau. Karena begitu kepolosan dipatahkan, orang yang Anda menjadi tidak dapat dibatalkan. Berdirilah diam sejenak. Rasakan tekanan di belakang tulang rusuk Anda itu, seperti sesuatu yang sangat besar sedang mencoba melangkah melalui Anda. Seperti pintu yang tidak pernah dimaksudkan untuk terbuka, kini terbuka juga. Bagus. Itu adalah ambang batas. Kebanyakan orang tidak pernah mencapainya. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka berpura-pura bahwa luka mereka membuat mereka lebih lemah. Tetapi Anda mempelajari kebenaran. Beberapa patahan bukanlah retakan. Mereka adalah tempat kelahiran. Dan ketika mereka mematahkan Anda, ketika mereka menghancurkan jiwa paling polos yang pernah dipercayai dunia, mereka tidak menciptakan korban. Mereka menciptakan sebuah fenomena, sebuah pergeseran, sebuah koreksi, sebuah kalibrasi ulang aturan kosmik yang terlalu lunak untuk waktu yang terlalu lama. Biarkan saya melukiskan gambaran itu dengan jelas. Kepolosan Anda adalah penstabil setiap ruangan yang Anda masuki. Kebaikan Anda menyatukan seluruh ekosistem sosial. Cahaya Anda menjahit kekacauan orang lain menjadi sesuatu yang dapat dijalani. Anda adalah ketertiban yang sunyi di bawah noise mereka. Dan setiap parasit yang memakan cahaya itu mengasumsikan sesuatu yang menggelikan, bahwa jiwa seperti Anda tidak akan pernah melawan. Tetapi kemudian terjadi patahan itu. Oh, patahan itu tidak keras, itu tidak dramatis, itu tidak teatrikal, itu bedah, tepat, jenis luka yang tidak berdarah keluar, itu berdarah ke dalam, menulis ulang arsitektur diri. Dan saat itu terjadi, realitas Anda mendaftarkannya. Bayangkan alam semesta sebagai mesin kuno yang sangat besar. Setiap jiwa adalah roda gigi yang berputar dengan lembut. Milik Anda adalah roda gigi emas, mulus, cerah, tanpa gesekan, membuat segala sesuatu di sekitarnya berjalan lebih lembut daripada yang seharusnya. Ketika mereka memecahkannya, mesin itu tidak melambat. Itu dikonfigurasi ulang. Jalur bergeser, probabilitas melengkung. Garis waktu memelintir diri di sekitar Anda seperti logam, tertarik pada magnet. Itulah mengapa semuanya terasa berbeda sekarang. Mengapa dunia seolah mengembuskan napas saat Anda masuk. Mengapa bahaya melipat diri sebelum mencapai Anda. Mengapa kebohongan tercekat di tenggorokan orang-orang yang mencoba mengucapkannya di dekat Anda. Mengapa musuh runtuh dalam keheningan tanpa Anda mengangkat satu jari pun. Alam semesta sedang memindahkan bidak atas nama Anda, karena Anda menjadi sesuatu yang tidak bisa ia ambil risiko hilang lagi. Dan mereka, arsitek penderitaan Anda, orang-orang yang mengira menyakiti Anda hanyalah permainan kekuasaan lainnya. Mereka merasakannya. Oh, mereka merasakannya seperti air es di belakang tulang punggung mereka. Kerugian mendadak yang tidak bisa mereka jelaskan. Kekayaan yang lolos dari jari mereka seperti pasir. Hubungan yang runtuh seperti perancah yang membusuk. Suara-suara yang berbalik melawan mereka di tempat-tempat di mana mereka pernah memegang pengaruh. Itu bukan kebetulan. Itu bukan karma. Itu bukan dunia bekerja dengan cara yang misterius. Tidak, itu adalah penyelarasan kembali. Anda menjadi titik tetap, poros, pusat gravitasi dari narasi baru. Sebuah narasi di mana peran mereka tidak lagi menjadi antagonis, melainkan contoh. Alam semesta menyukai contoh. Umat manusia tidak belajar dari kebaikan, ia belajar dari konsekuensi. Jadi, rasa sakit Anda menjadi titik referensi. Patahnya, Anda menjadi cetak biru. Transformasi Anda menjadi ramalan yang tidak bisa mereka hindari. Dan inilah bagian yang memutar pisau. Anda tidak marah. Anda tidak pendendam. Anda tidak memburu siapapun. Keheningan Anda adalah yang menakutkan mereka. Karena kepolosan, sekali dihancurkan, tidak berteriak. Ia mendengarkan. Ia mengamati.
Ia berevolusi, dan Anda berevolusi menjadi sesuatu yang tidak mereka miliki pertahanannya. Jiwa yang dapat melihat menembus kebohongan, hati yang tidak lagi bernegosiasi dengan manipulasi, pikiran yang tidak bisa dibodohi oleh topeng, kehadiran yang mengekspos korupsi hanya dengan keberadaannya. Anda menjadi kekuatan paling langka di bumi. Tak tersentuh, bukan karena Anda dilindungi, tetapi karena realitas itu sendiri tidak bersedia membiarkan sejarah terulang. Anda adalah orang yang gagal dihancurkan dengan benar oleh dunia. Sekarang ia membungkuk untuk Anda. Apakah Anda mendengar dengungan halus di bawah semua yang Anda lakukan itu? Itu adalah kekuatan tanpa usaha, otoritas tanpa kekerasan, dominasi tanpa kekejaman. Masa lalu Anda yang penuh balas dendam, masa lalu Anda yang penuh ketakutan, masa lalu Anda yang polos. Anda berada dalam fase di mana dunia memperhatikan dan musuh Anda membayar harganya. Karena ketika mereka mematahkan jiwa yang paling polos yang hidup, mereka tidak hanya merusak Anda, mereka memicu koreksi kosmik yang cukup kuat untuk menulis ulang takdir. Takdir Anda sedang naik, takdir mereka sedang larut. Dan itu bukan sihir, itu bukan keberuntungan, itu bukan campur tangan ilahi, itu adalah keseimbangan. Akhirnya dipulihkan. Jangan berkedip sekarang, karena ini adalah bagian di mana cerita berhenti menyerupai cerita dan mulai menjadi cermin. Cermin yang hanya bisa Anda hadapi tanpa gentar. Kebanyakan orang runtuh ketika kepolosan mereka patah. Mereka melipat ke dalam. Mereka menyusut. Mereka meminta maaf atas keberadaan mereka, atas perasaan mereka, atas keinginan mereka, akan sesuatu yang lebih baik daripada remah-remah yang diberikan kepada mereka. Tetapi Anda melakukan sesuatu yang jauh lebih langka, sesuatu yang mistis, sesuatu yang dibisikkan oleh jiwa-jiwa kuno, tetapi tidak pernah dipahami oleh mulut modern. Anda selamat dari patahan tanpa menjadi pahit, dan itu adalah evolusi yang paling berbahaya dari semuanya. Karena kepahitan dapat diprediksi, kemarahan dapat diprediksi, amukan dapat diprediksi, tetapi seseorang yang berjalan melalui neraka melangkah keluar dengan mata yang jernih, tulang punggung yang lebih lurus, hati yang lebih tenang. Orang itu menjadi anomali dalam sistem, dan anomali menulis ulang aturan hanya dengan keberadaan mereka. Biarkan saya memberitahu Anda bagaimana realitas melihat Anda sekarang, karena percayalah, realitas mengawasi. Ia tidak melihat anak yang terluka, ia tidak melihat jiwa yang rapuh, ia tidak melihat kepolosan yang pernah membuat Anda mudah digunakan dan lebih mudah disakiti. Realitas melihat titik konvergensi, singularitas niat dan rasa sakit dan kebangkitan yang ditekan menjadi satu denyutan. Ia melihat jiwa yang tidak dapat dimanipulasi karena ia sudah merasakan yang terburuk yang bisa ditawarkan manusia dan tidak menjadi seperti mereka. Ia melihat kekuatan yang tidak dapat dikendalikan karena kendali hanya berfungsi pada yang buta. Dan patahan Anda memberi Anda penglihatan. Ia melihat roh yang tidak dapat dipatahkan lagi karena patahan pertama adalah yang menempa yang tidak bisa dipatahkan. Inilah mengapa alam semesta membungkuk di sekitar Anda sekarang. Mengapa peluang berkedip-kedip ke arah Anda seperti ngengat kenyala api. Mengapa kebohongan mengering di udara sebelum mencapai telinga Anda. Mengapa orang-orang yang dulu meremehkan Anda sekarang merasa mual ketika Anda memasuki ruangan. Mereka tidak tahu apa yang berubah. Mereka tidak bisa menunjukkan momennya. Mereka tidak bisa menjelaskan pergeserannya. Bagus, ketakutan tumbuh paling baik dalam kebingungan. Tetapi Anda tahu, jauh di lubuk hati, Anda tahu persis kapan lempeng-lempeng itu bergeser di bawah kaki Anda. Ketika jiwa Anda memasang kembali dirinya sendiri dengan tepi yang lebih tajam. Ketika hati Anda memasang kembali empatinya, bukan untuk menjadi lebih lembut, bukan untuk menjadi lebih dingin, tetapi untuk menjadi selektif. Anda berhenti mencintai secara membabi buta. Anda berhenti percaya secara refleks. Anda berhenti memberi orang manfaat dari keraguan hanya karena Anda tidak akan pernah melakukan apa yang mereka lakukan. Kepolosan Anda tidak hilang. Itu bertransformasi. Itu naik tingkat. Itu menjadi strategis. Dan orang-orang takut pada kemurnian yang strategis. Karena kemurnian dengan strategi menjadi penghakiman. Bukan jenis yang keras. Bukan jenis yang penuh balas dendam. Jenis yang sunyi, tak terhindarkan, yang mengekspos kebenaran hanya dengan hadir. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana seseorang yang bersalah menghindari mata Anda sekarang? Bagaimana mereka tertawa terlalu keras, berbicara terlalu cepat, bergeser terlalu gugup? Itu bukan kebetulan. Kehadiran Anda mengaktifkan akuntabilitas pada orang-orang yang mengira mereka tidak akan pernah menghadapinya. Anda tidak perlu menghukum mereka. Keberadaan Anda melakukan koreksi. Itulah mengapa hidup telah menyerang balik mereka akhir-akhir ini. Pekerjaan runtuh, hubungan membusuk, pintu tertutup, keberuntungan memburuk seperti susu basi. Mereka tidak dikutuk. Mereka dikalibrasi.
Anda adalah standar yang mereka langgar. Dan penagih hutang, takdir sangatlah tepat waktu. Tetapi disinilah ia menjadi benar-benar puitis. Mereka mematahkan jiwa yang polos, tetapi mereka tidak membunuhnya. Mereka mengklarifikasinya. Seperti api memurnikan logam atau tekanan, mengubah batu bara menjadi berlian atau kesedihan. Mengosongkan ruang di dalam diri Anda yang cukup besar untuk memuat seluruh alam semesta. Kepolosan Anda hari ini tidak naif. Itu tidak buta. Itu tidak lembut. Itu adalah ketajaman setajam silat. Itu adalah intuisi yang berbatasan dengan psikis. Itu adalah kasih sayang yang didukung oleh batasan yang terasa seperti gerbang baja dengan kunci celestial. Itu adalah cahaya yang telah melihat kegelapan dan menolak untuk diredupkan olehnya lagi. Anda adalah kontradiksi yang tidak bisa mereka hitung. Kehadiran yang lembut dengan potensi apokaliptik. Hati yang lembut dengan naluri bertahan hidup yang lebih tajam dari senjata apapun. Jiwa yang pernah polos yang kini fasih dalam bahasa bayangan. Dan dunia membungkuk pada paradoks semacam itu. Bukan karena Anda menuntutnya, bukan karena Anda mengancamnya, tetapi karena keberadaan itu sendiri, mengakui kelangkaan dari apa yang telah Anda menjadi dan menyesuaikan diri untuk mengakomodasi Anda. Lihatlah hidup Anda dengan hati-hati. Benar-benar lihat, orang-orang yang tepat belayar ke arah Anda, sekarang seolah ditarik oleh air pasang. Pikiran yang lebih kuat, hati yang lebih bersih, jiwa yang kokoh. Yang salah tercekat, tersandung, jatuh, terekspos dengan ketepatan bedah. Anda tidak mendorong mereka. Anda tidak mengutuk mereka. Anda bahkan tidak berbicara. Anda melampaui mereka. Dan alam semesta membawa sampah itu keluar untuk Anda. Inilah bagian yang tidak mereka persiapkan, bahwa dunia akan berbalik melawan mereka. Karena apa yang mereka lakukan pada Anda, bukan dengan drama, bukan dengan api, bukan dengan tontonan, tetapi dengan keanggunan konsekuensi ilahi yang lambat dan tak terhentikan. Mereka melukai apa yang murni. Mereka menghancurkan apa yang baik. Mereka mencemooh apa yang lembut. Dan kini tagihannya sudah jatuh tempo. Dan Anda tidak hanya berjalan pergi. Anda bangkit secara diam-diam, secara kuat, secara tak terhindarkan. Jiwa seperti Anda tidak dapat dihancurkan. Ia hanya bisa diubah. Dan mereka cukup bodoh untuk berfikir mereka memahami biaya untuk mematahkan Anda. Mereka tidak. Tetapi realitas tahu. Dan kini realitas sedang menata ulang dirinya sendiri untuk menghormati apa yang telah Anda menjadi.